Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, apa kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini berjumpa lagi dengan saya Max Nata dan tentunya di dalam acara Koko Kongko bareng komunitas. Kali ini sudah hadir di studio TV 10 ada dari Lembaga Koordinasi Gerakan Taman Pendidikan Al-Quran atau LKG TPQ Solo Raya. Ada Ustadz Sunari selaku pembina. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Di sampingnya ini tidak asing lagi. Karena ini sudah kedua kalinya ke sini. Kalau di waktu sebelumnya, di episode sebelumnya kita membahas tentang salah satu unit yang ada di LKG TPQ Solo Raya, itu unit mendongeng. Ada Mas Ilham selaku pengurus dari LKG TPQ Solo Raya. Nah, sahabat TV 10, kalau ngomongin seputar LKG TPQ Solo Raya, barangkali yang ada di rumah belum tahu atau mungkin pernah mendengar atau sebelumnya pernah nonton salah satu episode bersama Mas Ilham, sempat kita spill waktu itu ya, betul. Mas Ilham ya. Nah, hari ini kita coba mau ngobrol-ngobrol santai lagi, kita mau kulik-kulik lagi, kita lebih perkenalkan kepada masyarakat yang ada di Solo Raya dan juga Yogyakarta. Siapa tahu nanti bisa berkolaborasi bareng-bareng ya. Ke Ustadz Sunari, Ustadz, ini kan selaku pembina, boleh cerita dulu nih, LKG TPQ Solo Raya, ini awal mulanya seperti apa Ustadz? Bismillah. LKG TPQ Solo Raya itu dulunya kita dirikan itu karena asbab apa ya? Jadi keresahan daripada teman-teman semuanya kaitannya dengan aktivitas kegiatan teman pendidikan Al-Quran, khususnya itu di Solo Raya, yang saat itu ada beberapa hal, terutama itu di aktivitas di kegiatan teman pendidikan Al-Quran itu agak sedikit menurun, gitu kan. Terus kemudian kita mengambil peran dari lembaga-lembaga yang sudah ada, gitu kan. Itu kita berusaha untuk menjadi bagian wadah, gitu kan, untuk mengakomodir, gitu kan, teman-teman yang ada di Taman Pendidikan Al-Quran untuk kemudian kita majukan kembali, kemudian kita semarakkan kembali, kita kasih semangat kembali, gitu kan, sehingga aktivitas di Taman Pendidikan Al-Quran itu harapannya itu bisa menjadi lebih gayeng kalau bahasa orang Solonya. Iya, lebih gayeng, lebih ramai, lebih semangat, lebih maju lagi gitu ya. Harapannya itu. Wah, luar biasa ya. Ini adalah sebuah alasan atau mungkin apa ya, greget gitu ya Ustadz ya? Semangat lah. Semangat ya. Semangat daripada asatid khususnya di LKG TPQ Solo Raya gitu. Nah, kalau sampai hari ini berarti sudah berapa tahun? Maaf, itu pertama kali ada LKG tahun berapa Ustadz? Ini kita tahun 2010, 2009. Ini sudah yang ke-12 tahun. Yang ke-14 tahun, alhamdulillah. 2010 2011 ya Ustadz? Ya, 2010 2011 itu kita bareng-bareng sama teman-teman itu memulai merintis untuk LKG TPQ Solo Raya. Dulu hanya komunitas saja, baru kemudian kita legalkan menjadi yayasan. Begitu. Hari ini sudah menjadi yayasan sosial berarti ya? Ya betul, yayasan sosial keagamaan dengan nama LKG TPQ Solo Raya. Alhamdulillah. Saya ke Mas Ilham. Mas Ilham ini kan salah satu pengurus ya. Gabung sendiri sudah dari kapan? Saya terus terang itu mengikuti LKG sejak saya masih SMP. Oh iya, Saya masih SMP. waktu itu sempat diceritakan ya, juga. Waktu berkegiatan SMP akhirnya sekarang jadi pengurus. Betul sekali, dari SMP, tapi mulai saya ikut aktif itu setelah saya lulus SMA. Setelah lulus SMA itu baru diajak, itu baru ngikut-ngikut, terus malah terlibat di kepengurusan itu di tahun kayaknya sekitar 2018 atau berapa, saya baru ikut di bagian kepengurusan. Dulu cuma ikut aja lah gitu. Kalau bicara soal tujuan dari LKG TPQ, ini apa sebenarnya yang pengen digerakkan atau mungkin jadi tujuan khusus dari teman-teman dari LKG TPQ Solo Raya gitu? Apa ini Mas yang pengen digalakkan? Oke. Jadi menurut informasi dari Ustadz Sunari tadi kan dulu awalnya kan memang kita pengen membuat TPA ini lebih menarik, lebih inovasi. Makanya kami dari pengurus ini sekarang itu kan semakin banyak tantangan zaman. Makanya kita di LKG itu sekarang membuat program, membuat acara itu yang bikin membuat orang itu terinspirasi.
orang itu akhirnya yang dulunya TPA nggak ada. Mungkin dulu kan TPA itu kan paling cuma berangkat, nanti terus ngaji, selesai semaan terus pulang. Lah kita di LKG ini membuat program-program yang nantinya bisa di copy paste oleh TPA. Kita ada mungkin setiap tahun anak-anak biar semangat ngajinya kita kasih program wisuda. Terus kita ada program bagaimana biar anak-anak tersilaturahmi, terkumpul bareng-bareng, kita ada program mendongeng. Terus kita ada program yang lainnya untuk sebagai wadah para guru untuk belajar, karena mungkin guru TPG itu kan beda dengan guru yang di sekolah. Kalau guru di sekolahan mungkin secara skala pendidikan mereka pendidikannya sudah mumpuni. Mungkin di guru TPA itu yang penting niat berangkat itu, bahkan mereka backgroundnya macam-macam. Makanya kita ada program namanya kampus TPG. Jadi perlu pembinaan kepada asatid TPG-nya ya. Kita ada program-program yang intinya bisa menjadi rujukan para TPA kalau ingin belajar. Untuk ustadznya kita ada program untuknya. Untuk TPA-nya kita ada program pembinaan manajemen TPG seperti itu. Untuk santrinya kita juga ada program untuk membuat mereka senang seperti itu. Ini menurut saya menarik sekali ya sahabat TV 10, karena kalau di zaman saya kecil dulu kelas balik jadi inget waktu kecil waktu TPA itu kayaknya berangkat ke masjid itu sangat membosankan, mohon maaf. Karena berangkat kemudian nanti di sana kadang nunggu gurunya, ada yang datang, kadang gurunya pun nggak datang gitu. Kemudian kadang temennya berangkat, kadang temennya nggak berangkat. Kalau temennya nggak berangkat, ini wah alamat nggak berangkat juga. Atau berangkat dari rumah tapi mampir. Tapi kalau dengan kemasan LKG TPG yang tadi diceritakan Mas Ilham, seperti ini menarik sekali. Tidak kalah artinya secara ilmu, kemudian guru-gurunya juga dibina ya istilahnya. Dibina. Ini menarik sekali ya sahabat TV 10, kalau misalkan di masjid yang dekat rumah atau masjid kampung belum ada kerjasama dengan LKG TPG, ini bisa bergabungkah? Insya Allah bisa. Karena ini tadi seperti yang disampaikan Mas Ilham, bisa di copy paste ya Ustaz, supaya nanti programnya ini terlaksana dengan baik, terafiliasi juga dengan LKG TPG Solo Raya begitu. Nah ini menarik sekali ya. Nah kalau program TPA atau TPG yang ada di masjid itu biasanya monoton seperti itu saja. Nah ternyata di LKG TPG ini programnya tidak hanya 1-2 saja. Bahkan hari ini sudah berkembang luar biasa banyak sahabat TV 10. Ini program selama 12 tahun ya Ustaz ya? 14 ya? 14 berkembang begitu luar biasa. Ini programnya apa saja ini Ustaz? Alhamdulillah kita sampai hari ini itu ada 20 program utama ya, yang memang sudah kita jalankan bersama teman-teman gitu kan. Ada yang pekanan, ada yang bulanan, ada yang semesteran, ada yang sampai tahunan. Gitu kan ya. Kalau untuk yang bersifat rutinan, itu pekanan itu kita ada namanya pusling. Pusling itu perpustakaan keliling gitu kan. Itu kita memberikan fasilitas kepada TPG-TPG yang akan mengadakan kegiatan bersama di TPG itu, yaitu membaca buku. Karena sekarang ini budaya membaca buku itu sudah mulai luntur, maka LKG TPG Solo Raya itu hadir untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya anak-anak harus dibiasakan untuk membaca. Belum lagi kemudian juga kita ada kampus TPG itu memberikan pembinaan kepada guru-guru TPG yang akan mengupgrade keilmuannya di bidang bagaimana pengajarannya. Sebagaimana disampaikan oleh Mas Ilham tadi ya, kalau guru SD, guru negeri itu kan sudah ada sarjana pendidikannya. Lah kalau di kita ini kan guru TPG kan tidak ada sarjana TPG-nya kan, itu kan nggak ada itu kan. Makanya kita berikan background-nya juga macam-macam ya. Bahkan ada yang hanya lulusan SMP, ada yang SMA, ada yang dia itu lulusan pertanian, bahkan ada yang sarjana pertanian, ada yang hanya lulusan SD saja. Itu ada, Masya Allah, itu luar biasa. Tapi nggak masalah ya Ustaz. Apa yang paling penting yang bisa menjadikan seseorang itu jadi guru TPA gitu Ustaz, atau TPG gitu Ustaz? Apa? Kalau kami itu pakai prinsip begini aja, syarat jadi guru TPG itu satu saja. Apa Ustaz? Gelem. Iya, baik. Karena ya mohon maaf nih, kalau hari ini kita itu nuntut guru TPG harus punya hafalan sekian, harus ini, harus seperti ini, pakaian harus seperti ini. Waduh, berat sekali gitu kan ya.
Karena mohon maaf sekali, antara kebutuhan guru TPQ itu ya dengan jumlah santri itu kadang tidak seimbang gitu. Dan kami mendapati fakta di lapangan bahwasannya santri jumlahnya 25, ada yang sampai 30, itu gurunya cuma 1 kadang 2. Itu pun ada, kami itu mendapati ya di daerah agak pinggir itu suami istri. Saya nggak bisa bayangkan andai kata istrinya hamil, terus suaminya itu lagi nganterin, terus TPA-nya mau gimana itu kan. Jadi cuti hamil dan melahirkan bersama dengan cuti TPG kan itu. TPG harus diliburkan ya. Ya ini sampai segitu. Ini menarik ya, sahabat TV 10. Tapi nanti kita akan lanjut lagi kisah-kisah menarik atau cerita-cerita menarik tentang LKG TPQ Soloraya. Jangan kemana-mana, tetap di Kongko bareng komunitas. Sahabat TV 10 masih di Kongko bareng komunitas bersama LKG TPQ Soloraya. Ada Ustadz Sunari dan ada Mas Ilham yang hari ini hadir menemani kita untuk ngobrol-ngobrol santai di Koko. Dan tentunya kalau seputar tentang LKG TPQ Soloraya, ini adalah sebuah yayasan keagamaan atau yayasan sosial yang bergerak di keagamaan, khususnya ini di bidang Taman Pendidikan Al-Quran. Tadi sempat di-spill salah satu kegiatan yang sudah salah satu atau salah dua ya tadi sama Ustadz Sunari. Kita lanjut lagi, kegiatan-kegiatan atau unit-unit apa aja ini yang dihadirkan untuk ini kan untuk masyarakat tentunya. Apa ini? Oke. Silakan Mas Ilham. Oke, siap. Jadi unit kami itu ada sekitar 20. Iya. 20 sampai ini kalau yang di sini ini ada kita program yang sifatnya rutin, insidental seperti itu. Jadi yang pertama kita ada kegiatan perpustakaan keliling. Jadi kalau nanti ada TPA yang pengen ngundang perpustakaan bisa hubungi kami. Terus itu ada mobil datang mobil. begitu ya? Kita ada mobil armada dakwah dan perpustakaan itu yang sudah mobil kurang lebih di 250-an titik. Jadi sudah kita ke TPA, ke rumah tahfidz, ke sekolahan itu sudah ada hampir 250 kurang lebih ya gitu. Jadi di wilayah Soloraya dan sekitarnya. Baik. Terus ada kita program namanya Majelis Siro, sekaligus nanti itu juga masuk di program Pas Duluran Pendongeng Soloraya. Kita programnya sifatnya pokoknya dongeng lah, gitu. Mau diundang siapapun juga bisa. Jadi kita ada yang di dalam program ini ada sekitar 50 pendongeng yang siap diterjunkan ke masyarakat, ke umat seperti itu. Terus kita ada program Kampus TPQ yang mana kita menyediakan para trainer-trainer yang memiliki kapasitasnya masing-masing, yang nantinya TPA yang membutuhkan pelatihan kaitan manajemen TPQ atau ingin menjadi seorang guru TPQ yang luar biasa, yang handal. Bahkan nanti kita juga ada pelatihan karena ada teman-teman kita yang punya usaha. Nanti kalau pengen teman guru TPQ biar mandiri ekonominya, biar nanti tetap lancar ngajinya, ngajar TPI-nya, kita lancar ekonominya juga. Ekonomi juga betul. Iya. Nah, kita ada juga teman-teman yang bisa nanti memberikan coaching terkait bisnis seperti itu. Terus kita ada di situ kalau teman-teman sekarang kan dunianya media, kita juga ada trainer yang dia ahli di dunia media, bikin desain, bagaimana bikin konten, itu juga ada seperti itu. Jadi itu di bagian unit kampus TPQ. Yeah. Terus kita ada unit lagi yang mana kita kondisikan setiap kita ada program kebencanaan, ada qadarullah mungkin ada bencana sosial ini sosial artinya itu. ya? Jadi ada kita namanya Sinergi Peduli Negeri yang pernah terakhir kita bantuan ke Semeru di Lumajang, terus kita ke Cianjur, jadi pernah ke Pekalongan, terus pernah ke Kampung Laut, terus kita pernah daerah Merapi. Jadi kalau ada kebencanaan kita bagian trauma healing. Karena basic kita itu kan TPA, basicnya menghibur anak-anak, makanya programnya trauma healing. Terus kita yang baru-baru ini kita ada program Sinergi Bersama Peduli Palestina. Jadi ini yang baru-baru saja ya? Baru karena kan beberapa waktu terakhir ini kan kita lihat betul. Di Palestina luar biasa seperti itu, maka kita sebagai wujud sederhana sebenarnya dari kami, dari teman-teman gerakan ini pengen bikin program-program itu. Makanya kita ada program yang mana nanti kita kumpulkan donasinya, kita berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang punya channel langsung ke
Palestina. Baik. Dan alhamdulillah kemarin sudah tersalurkan dan ada dokumentasi bahkan logo LKG sampai di Palestina. Wah, luar biasa. Luar biasa. Ini bentuk kontribusi ya. Betul. Tidak harus seperti apa, tapi pengen memberikan kontribusi kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Seperti itu. Ini banyak sekali kegiatan yang sudah dimunculkan unit-unitnya. Bagaimana teman-teman LKG sendiri dalam bersinergi? Ini artinya kan karena bagaimana Ustaz, boleh diceritakan teman-teman seperti Mas Ilham yang punya kesibukan sendiri di luar dan lain sebagainya. Ini bagaimana mensinergikan? Mungkin ini bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman yang ada di masjid atau komunitas dakwah yang lainnya. Bagaimana untuk mempertahankan dan mengembangkan seperti ini gitu. Baik ya. Jadi teman-teman pengurus di LKG itu mereka tidak satu lembaga organisasi tertentu. Jadi lintas semuanya ada gitu kan. Semuanya itu ada NU, Muhammadiyah dan sebagainya. Pokoknya kita itu tidak membatasi organisasi tertentu. Jadi siapapun yang mau bergerak bersinergi di dunia TPQ, ayo bareng-bareng dengan LKG. Itu kita siap gitu kan. Yang kedua, teman-teman juga sudah punya kesibukan sendiri sebenarnya. Bahkan juga sudah punya keluarga, punya pekerjaan di tempat dia tugas, ada yang sudah jadi PNS, ada yang macam-macam. Tapi Masya Allah ya, jadi semangat kebersamaan kita dalam rangka untuk mendakwahkan Islam melalui jalur Taman Pendidikan Al-Quran, itulah kemudian yang menyatukan kami itu untuk kemudian bareng-bareng bersinergi sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan Taman Pendidikan Al-Quran ini melalui LKG ini. Alhamdulillah 14 tahun itu eksis. Bukannya malah redup, kayaknya juga tambah semangat. Pasukannya tambah banyak. Tambah banyak. Ada anaknya sudah 4, ada yang sudah lima. Ada yang 5 gitu ya. Padahal dulu masih jomblo-jomblo itu. Yang nikah baru saya. Waktu itu pembinanya saya ada Zat Nasir, ada Zat Suni ya. Dia udah nikah, yang lain masih jomblo semua. Ini masih culun banget ini. Masih SMP masih culun. Tapi Masya Allah, sampai sekarang sudah punya. Saya sudah anak 1 ya. Alhamdulillah, semangat itulah yang menjadikan kita itu tetap bersinergi sampai hari ini. Alhamdulillah. Luar biasa. Semoga selalu bersinergi, berkembang, bermanfaat untuk umat gitu ya Ustaz ya. Ini sebentar lagi kita akan menghadapi yang namanya bulan Ramadan. Nah, kegiatan Ramadan apa saja yang ingin diberikan kepada masyarakat? Kaitannya ini adalah bulan suci yang sudah ditunggu-tunggu sama umat muslim. Betul. Oke, jadi di Ramadan itu kan luar biasa ya. Jadi awalnya TPA mati jadi hidup kan. Jadi apa-apa pokoknya Ramadan itu jadi luar biasa, semarak kan seperti itu. Makanya kita sebagai di sini menyemarakkan Ramadan dengan program yang utama itu ada program perpustakaan keliling, tapi kita namanya ngabuburit. Jadi ngabuburit lah sebenarnya. Cuma kita dengan namanya jadi ngabuburit. Jadi maksudnya sambil menunggu waktu berbuka baca buku dulu. Buku dulu. Terus kita ada nanti safari dongeng ya. Jadi kita ada dongeng sekaligus nanti kita mengajak untuk beramal kepada mereka. Jadi beramal untuk Palestina dan nanti kita kumpulkan donasinya, kita salurkan ke Palestina seperti itu. Ada 2 program utama itu dan nanti program tambahannya kita biasanya juga memberikan bingkisan-bingkisan yang terbaik untuk para guru-guru pilihan, guru-guru yang mungkin perlu kita bantu karena kan momen lebaran. Betul. Jadi kita biasanya membagikan bingkisan-bingkisan lebaran untuk guru TPQ, kita bagian bingkisan untuk para anak-anak yatim santri TPQ seperti itu. Jadi ada program yang sifatnya tadi gembira dan juga ada sifatnya yang kita sosial seperti itu. Santunan seperti itu. Ini kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan ya. Ini apa untuk kegiatan yang sudah berlangsung selama ini Ustaz, apakah tiap unit ini ada yang in charge sendiri, ada PIC-nya sendiri? Bagaimana semuanya bisa berjalan ini Ustaz? Pertanyaan simple dari saya. Karena ini kembali lagi ini adalah sebuah lembaga atau yayasan sosial yang bergerak di keagamaan. Ini kan butuh komitmen, butuh keikhlasan yang luar biasa. Betul sekali. 20 itu nggak sedikit, banyak. Ya, alhamdulillah itu ya. Itu setiap unit program itu kita ada biasanya 1 orang. Tapi nanti untuk dalam hal pelaksanaan teknis kita ada yang namanya relawan TPQ. Bareng-bareng gitu. Kita juga libatkan dan juga teman-teman yang lain itu juga kita libatkan gitu kan ya. Jadi Masya Allah ya, walaupun umpama nih 1 orang ini dia sebagai koordinator pusling, tapi dalam
kegiatan nanti pada Badr gitu, yaitu outbound, nanti si pengurus ini juga ikut menjadi tim trainer kan gitu kan, membantu di Badr kan gitu kan, karena kan waktunya juga tidak barengan ya. Dan juga kita juga melibatkan teman-teman yang ada di luar yang dia tidak menjadi pengurus LKG tapi dia menjadi simpatisan LKG, bahasa juga ada komunitas TPQ kan banyak sekali. Yaitu kita ajak, alhamdulillah sampai hari ini ada Batku, ada komunitas TPQ yang lain itu banyak sekali. Mereka juga support, mereka juga mau gabung, dan juga ada relawan TPQ yang memang mereka itu kita bentuk untuk menjadi relawan untuk kegiatan-kegiatan ke-TPQ-an itu. Alhamdulillah. Sampai dengan hari ini Ustaz, berapa masjid atau berapa TPQ menghitungnya yang terafiliasi se-Solo Raya ini? Sudah banyak sekali gitu ya. Jadi kalau kita melihat sampai saat ini kan ada kurang lebih ada di grup itu sekitar mungkin 50-an komunitas di Solo Raya. Jadi tingkat kecamatan yang namanya Batku komunitas TPQ itu hampir 50 komunitas yang tergabung di grup kita. Ada 50 orang lah di situlah gitu. Jadi itu mereka mewakili daerah-daerah masing-masing. Kalau jumlah masjid sama jumlah TPA mungkin berapa ya? Itu luar biasa banyak ya. Banyak sekali. Kita lihat aja kemarin kita baru Ahad kemarin aja kita rakerda kemarin itu data teman-teman ini khusus bidang ini sudah bermanfaat untuk ribuan orang, terus program ini ribuan orang, jadi itu sudah banyak sekali. Sudah luar biasa banyak ya. Ini sebenarnya harusnya saya tanyakan dari awal. Ini kantornya di mana nih kalau sahabat disuruh pengen mampir gitu. Kantor kita itu sekarang di daerah Mantren, Klodren, Colomadu, Karanganyar seperti itu. Daerah gampangnya tuh Tugu Boto. Jadi kalau misalkan lewat pintu tol Solo itu ambil kanan ke barat nanti ada Tugu Boto besar, masuk kampung lah itu. Kita kantor di situ. Dan alhamdulillah saat ini kita diamanahi sama yang punya rumah. Jadi kita dikasih fasilitas istilahnya disuruh wakaf pakai. Jadi rumah yang kita tempati itu milik para agni, kita doakan yang beliau memberikan fasilitas ini semoga menjadi amal syariah untuk beliau seperti itu. Amin. Seperti itu. Ini sebelum penutup nih, apa ini yang pengen disampaikan kepada masyarakat seputar tentang pendidikan anak? Karena kan kalau hari ini kita bicara soal jauh Indonesia emas gitu lah. Ini kan tidak bisa ditopang tanpa anak-anak yang kita didik dari sekarang, betul? Karena yang ada di 2045 ini kan anak-anak yang saat ini masih kecil-kecil, balita-balita ini. Nah, apa ini pesan buat orang tua, pesan buat para pendidik atau masyarakat di luar? Saya dulu ya. Jadi kita hanya mau mengambil sedikit bagian dalam dakwah ini, memberi kontribusi kepada umat ini melalui Taman Pendidikan Al-Quran. Kenapa kok kemudian kami mengambil segmen Taman Pendidikan Al-Quran? Karena pendidikan agama itu nyun ngapunten, itu nyaris rata-rata itu dimulai dari Taman Pendidikan Al-Quran, begitu kan ya. Bahkan kalau boleh kami itu membuat kalimat itu yang biasa kami memberikan hasungan pada teman-teman itu begini: kalau santri-santri yang berada di pondok pesantren menghafal Quran, bahkan sudah menjadi hafid Quran, pertanyaannya siapa mereka yang ngajari ngaji Quran? Apakah guru tahfidnya di pondok itu? Bukan. Tapi siapa coba? Guru TPQ-nya. Gitu kan. Maka Masya Allah, pahala yang amat sangat luar biasa besarnya yang pasti akan mengalir pada guru TPQ-nya itu. Gitu kan. Nah, sekali lagi kami hanya mengambil bagian kontribusi kecil kepada umat ini, dan mudah-mudahan ini kelak nanti menjadi wasilah untuk kami dan kita semuanya ya, khususnya di LKG TPQ Solo Raya, kelak nanti ketika kita sudah kembali kepada Allah itu ada alasan yang tepat untuk bisa kita bawa ke sana. Masya Allah, luar biasa. Ini adalah motivasi tersendiri dan semoga ini menginspirasi untuk masyarakat yang sedang menyaksikan atau masyarakat Solo Raya dan sekitarnya. Ini terima kasih banyak Ustadz sudah mampir, Mas Ilham sudah kedua kalinya mampir. Semoga lain waktu kita bisa berkolaborasi, bersinergi lagi. Dan demikian ya sahabat TV 10, ngobrol santai kita bersama Lembaga Koordinasi Gerakan atau LKG Taman Pendidikan Al-Quran Solo Raya. Saya Max Nata pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.